kita ketemu kembali di dalam ibadah kita online hari Minggu ini ya Kak ya. Hari ini kita jalan-jalan ini adik-adik. Kita saat ini berada di tepi danau. Ayo, adik-adik ada yang tahu ini tempatnya kita di mana? Indah ya adik-adik ya danaunya. Iya betul, di danaunya indah. Iya. Apa adik-adik danaunya? Iya, namanya Danau Toba. Iya. Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Ngacung? Belum. Kami ini sudah pernah ke sana ya. Memang bagus sekali adik-adik. Iya. Kak mau tanya ya. Iya. Apa bedanya antara danau dan laut? Oh, pasti berbeda Kak. Kalau danau itu ya adik-adik, sebelum kami jawab, adik-adik ada yang tahu nggak apa bedanya danau dengan laut? Ayo, coba. Iya. Oke, betul ya. Kalau danau ya adik-adik ya, itu terbentuk dari cekungan yang dikelilingi oleh daratan ya. Sedangkan laut itu dia akan terhubung dengan samudera luas ya, samudera bebas. Nah, danau juga tidak sebesar laut adik-adik ya. Di sekitar danau itu ada tantangan juga yang hampir sama dengan yang ada di laut ya. Misalnya ya, ada ombak ya, ada ombak, kemudian ada ombak itu bisa menyebabkan badai, ombak yang besar ya adik-adik ya. Ombak besar itu bisa menyebabkan badai, sehingga bisa juga mengombang-ambingkan kapal kakak. Hampir sama ya. Hampir sama. Kami dulu pernah juga ya ke Danau Toba itu naik kapal. Wah, anginnya sampai besar sekali, ombaknya besar juga. Sampai kapal ngeri juga, terus takut. Oh iya, betul. Ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus ya. Iya, betul. Kayak pujian yang akan kita naikkan. Iya. Pujiannya Kapal keliling. Iya. Yesus ya, iya, betul Kak. Yesus itu berarti satu-satunya ya Kak ya, cuma satu Yesus kok nggak ada yang lain ya. Oh berarti yang sanggup menolong kita adalah Yesus. Iya. Baik Kak, kita pujikan Yesus. Iya. Itulah satu-satunya. Akan kembali, akan kita semua.
kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji Engkau. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman kepada kami Tuhan, melalui Kak April yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah Engkau beracara Tuhan di ibadah Minggu Anak Online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya, kita semua saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita masih bisa beribadah lagi, walaupun masih secara online, tapi tetap semangat dan sukacita ya. Nah, adik-adik, seharusnya hari ini yang menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan itu adalah Kak April, seperti yang sudah disampaikan Kak Yuli tadi. Tapi ternyata Kak April sedang berhalangan, maka kali ini Kak Ati yang akan menggantikannya. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita sudah bersenang-senang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di mana? Di Danau Toba. Senang ya Kak? Senang sekali ya. Nah, adik-adik, Danau Toba itu adalah salah satu ciptaan dari Tuhan. Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan segala isi semesta ini. Nah, dari Tuhan yang Maha Pencipta itu ternyata dekat loh dengan kita. Tahu nggak adik-adik seberapa dekat sih Tuhan dengan kita? Apakah sedekat kita dengan orang tua? Yang setiap hari pastinya kita bertemu ya dengan orang tua. Setiap hari kita sarapan bersama dengan orang tua, kemudian nanti nonton TV bersama orang tua. Nah, setiap hari kita bertemu dengan orang tua. Kita dekat dengan orang tua. Atau apakah sedekat kita dengan barang-barang yang kita sukai, barang-barang yang menjadi kesayangan kita? Misalnya mainan, kemudian bisa juga binatang peliharaan. Ya, setiap hari kemanapun kita pergi, kita akan bawa benda kesayangan kita itu. Apakah sedekat itu? Tidak. Ternyata Tuhan lebih dekat daripada itu. Nah, mau tahu adik-adik sedekat apa sih Tuhan dengan kita? Kita akan simak video berikut ini dulu. Why are you so fearful? How is it that you have no faith?
perhatikan bersama-sama diambil dari Injil Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, kisah ini terjadi di sebuah danau yang bernama Galilea. Jadi pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Mereka pada waktu itu dari Genesaret atau Galilea. Dan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Gadara atau Gerasa. Nah, apa tujuannya? Yesus mau supaya murid-muridnya itu juga belajar untuk melayani orang-orang yang ada di tempat lain. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Nah, di perjalanan di tengah danau, mereka mendapatkan angin ribut. Nah, murid-murid ini menjadi ketakutan. Angin yang besar, gelombang airnya juga besar, membuat murid-murid ini merasa takut. Padahal mereka sebagian besar latar belakangnya adalah sebagai seorang nelayan, ya adik-adik. Nah, seorang nelayan itu kan sehari-harinya pasti juga sudah mengetahui bagaimana situasi lautan atau situasi danau di mana mereka setiap hari mencari ikan. Tapi mereka masih saja merasa ketakutan mendapati angin ribut itu, angin badai itu. Mereka takut kalau gelombang air yang besar itu akan menggulingkan perahu mereka dan mereka bisa tenggelam kalau sudah seperti itu. Nah, di situasi yang seperti itu, murid-murid malah mendapati Yesus yang sedang tidur di buritan. Adik-adik tahu buritan itu apa? Ya, buritan itu adalah bagian belakang dari sebuah kapal atau perahu. Nah, Yesus tidur di situ. Nah, murid-murid lalu membangunkan Yesus. Kemudian mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli jika kami binasa?" Nah, ketika sudah dibangunkan muridnya, Yesus pun bangun dan menegur para muridnya. "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal Allah itu ada dekat dengan mereka." Kemudian setelah itu Yesus mulai berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga danau itu menjadi teduh. Dan para murid menjadi terheran-heran. Siapa sebenarnya Yesus ini? Mereka terheran-heran karena apa? Karena mungkin mereka belum terlalu mengenal siapa Yesus itu. Mereka baru mulai bertemu dengan Yesus beberapa waktu lamanya. Jadi mereka itu kurang percaya dengan Yesus. Kemudian yang kedua, karena murid-murid ini juga saking ketakutannya, saking takutnya, jadi mereka pada saat itu benar-benar ingin segera mendapatkan pertolongan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus tadi sering juga kita lakukan. Ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita seringkali merasa kalau Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kita merasa kalau kita itu sendirian. Nah, hal ini menyebabkan kita jadi sulit untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman para murid, maka kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Tuhan tidak hanya dekat saja, tapi Tuhan juga memberikan pertolongannya kepada kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Jadi sedekat apa sih Tuhan dengan kita? Seorang anak kecil sedang berjalan di tengah sinar matahari. Bisa dilihat di bawah anak itu terlihat suatu bentuk hitam yang kita ketahui sebagai
bayangan. Kemanapun anak itu berjalan, bayangan itu juga mengikutinya. Dia maju ke depan, kemudian ke kanan, ke kiri. Bayangan itu juga mengikutinya sesuai dengan kemana dia pergi. Gambaran bayangan itu tadi, gambaran Tuhan yang dekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada di dekat kita. Jadi kita tidak usah khawatir lagi, kita tidak usah merasa takut lagi. Mungkin kita punya ketakutan yang berbeda-beda. Mungkin ada adik-adik yang takut kalau ditinggal sendirian di rumah. Mungkin ada yang takut disuntik dokter kalau sedang sakit. Dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Tapi dari peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar kalau Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan kita roh keberanian, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Tuhan itu dekat dan akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan firman yang sudah boleh kami pelajari. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk senantiasa percaya dan berserah kepada Engkau. Ketika kami boleh menghadapi suatu masalah, kami tidak akan merasa sendirian, karena Engkau ada di dekat kami. Engkau dekat dan akan senantiasa memberikan kami pertolongan. Berikan kepada kami roh keberanian Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi setiap masalah kami dengan penuh percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mau taat dan percaya kepada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat super yang akan diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Adik-adik sudah membukanya? Kalau sudah, kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kakak ulangi lagi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, di sini yang berbicara adalah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang sudah adik-adik dengar pada firman yang sudah dibawakan oleh kakak tadi, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sedetik juga, ya. Adik-adik harus ingat bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, itulah ayat super kita pada hari ini, dan biarlah ayat super ini dapat senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah menghafalkan ayat super, ya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kami, penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus sebagai penolong di dalam hidup kami sampai saat ini hingga selama-lamanya. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami.
memimpin dan melindungi kami, menjagai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu, memberkati. Tuhan memberkati.